Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Nah, tidak terasa kita sudah berada di pekan ketiga. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai penalaran umum dan saya selaku tutor dari penalaran umum. Perkenalkan, saya Andi Saulandari yang merupakan mahasiswa statistika Fakultas Nusa Universitas Hasanuddin. Saya adalah angkatan 2023. Asal saya yaitu Binjai, Sulawesi Selatan. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas mengenai proposisi dan kontrol. Nah, proposisi itu terbagi atas dua, biasanya dia disebut sebagai implikasi dan implikasi. Nah, apa sih implikasi itu? Implikasi adalah pernyataan logika berbentuk. Nah, biasanya ini kita lihat jika P maka Q yang menyatakan bahwa kebenaran P mengharuskan kebenaran Q. Maksudnya adalah P ini harus benar dan Q ini harus benar. Jadi, eh, hubungannya itu adalah satu arah. Jadi, Q ini mengikut pada si P ini. Nah, pernyataan implikasi bernilai salah hanya jika pernyataan pertama benar atau pernyataan P itu benar dan pernyataan kedua salah atau Q salah. Jadi, implikasi itu salah ketika pernyataan P atau pernyataan satu benar, sedangkan pernyataan kedua itu salah. Sedangkan Q ini harus mengikut kepada si P ini. Karena dia hubungan satu arah. Nah, biasanya disimbolkan dengan P maka Q. Dibacanya itu jika P maka Q. Oke, contoh dari implikasi. Jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Nah, kenapa sih yang dikatakan contoh implikasi? Karena di sini adalah saya belajar. Pernyataan P itu dia belajar dan dia lulus ujian. Nah, ini benar karena P benar dan Q benar. Maka pernyataan ini disebut sebagai implikasi. Karena dia saling berkaitan. Nah, kalau kita belajar pasti kita lulus, tidak pasti, maksudnya dia itu yang diharapkan adalah dia adalah lulus ujian. Nah, selanjutnya, contoh yang selanjutnya adalah eh, jika datang terlambat, maka mendapat teguran dari dosen. Nah, kita sering dapati jika kita terlambat itu kita akan mendapat teguran. Nah, ini adalah jika dia datang terlambat. Nah, itu benar karena P-nya benar. Maksudnya dia salah karena dia datang terlambat. Tapi dia tetap mendapat teguran dari si dosen ini. Makanya pernyataan salah keduanya itu dianggap benar pada implikasi. Kenapa bisa seperti ini? Karena implikasi itu hanya salah ketika misalnya nih, saya belajar, tapi saya tidak lulus ujian. Nah, ini termasuk dari implikasi, bukan implikasi. Jadi dia tidak dimasukkan sebagai eh, implikasi. Nah, kalau misal dia datang terlambat dan dia mendapat teguran dari dosen, maka itu adalah suatu yang fair dong. Dia adil karena dia toh sudah datang terlambat dan dia mendapat teguran. Kecuali kalau misal dia datang terlambat tapi dia tidak mendapat teguran. Nah, itu bukan implikasi. Nah, maka itu dinyatakan sebagai pernyataan yang salah. Nah, selanjutnya, sampai sini eh, paham bagaimana itu implikasi atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau aman bisa reaction. Oke, aman. Berarti kita lanjut ke
diimplikasi. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, diimplikasi itu dia pernyataan logika berbentuk P jika dan hanya jika si. Jadi, dia lebih ke jika si P ini benar, Q ini benar, maka dia dinyatakan sebagai diimplikasi. Dia itu menjadi syarat satu sama lain. Jadi, gimana ya? Dia itu P dan Q harus berjalan bersama-sama. Dia harus eh, sama-sama, misalnya kalau dia sama-sama benar, maka pernyataan tersebut implikasinya benar. Dia benar. Kalau dia sama-sama salah, maka dia juga benar. Seperti itu kalau diimplikasi. Jadi dia itu akan salah ketika ada salah satu pernyataan yang salah. Nah, itu makanya dia disebut sebagai hubungan dua arah. Karena P jika dan hanya jika Q. Itu maksudnya adalah P ini terjadi dan Q juga terjadi. Nah, pernyataan diimplikasi ini seperti yang saya katakan tadi, dia bernilai benar ketika memiliki nilai kebenaran yang sama. Kalau dia dua-duanya benar, maka benar. Kalau dua-duanya salah, maka dia tetap benar. Nah, biasanya disimbolkan seperti ini. Ini terlihat hubungan dua arah karena tanda panahnya itu menuju Q dan menuju P. Dan dia dibaca dengan P jika dan hanya jika Q. Nah, contoh diimplikasi itu seseorang lulus tepat waktu apabila ia menyelesaikan skripsi. Nah, kenapa di sini dikatakan dia implikasi? Dia lulus tepat waktu dan dia menyelesaikan skripsi. Nah, pernyataan ini benar. Ini juga benar. Maka, pernyataan ini benar karena dia memiliki nilai kebenaran yang sama. Dan dia itu saling menjadi syarat dan akibat. Nah, ketika dia menyelesaikan skripsi, maka dia bisa lulus tepat waktu. Ketika dia lulus tepat waktu, pastinya dia menyelesaikan skripsi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, contoh yang kedua itu, akun dapat diakses dengan memasukkan kata sandi yang benar. Nah, seperti sering kita temui, akun, akun kita itu, misalnya kita memiliki akun, kita bisa akses akun tersebut kalau kita masukkan kata sandi yang benar. Nah, misal kita memasukkan kata sandi yang salah, nah, otomatis akun tersebut tidak dapat diakses. Nah, makanya itu dia itu bukan dia bukan diimplikasi karena dia tidak saling menjadi syarat dan akibat satu sama lain. Ini harus benar, ini harus pernyataannya benar. Bagaimana kalau semisal bagaimana kalau semisal dua-duanya salah? Misal nih, saya tidak belajar dan saya tidak lulus. Nah, apakah itu diimplikasi? Apakah diimplikasinya itu benar? Ada yang bisa jawab? Saya tidak belajar dan saya tidak lulus. Nah, itu juga termasuk dari implikasi karena seperti yang saya bilang, dia mencerminkan sebab akibat. Jadi, dia syarat dan akibat. Saya dia tidak belajar ya, otomatis dia tidak lulus. Kalau misal dia tidak belajar dan dia lulus, nah itu bukan diimplikasi, dia itu implikasi. Jadi memang teman-teman sering kita bingung antara implikasi dan diimplikasi. Jadi betul-betul kita harus pahami eh, di mana letak perbedaan dari implikasi dan diimplikasi ini. Kalau sampai sini ada yang ditanyakan? Halo, sudah jelas? Halo.
Gimana Tegar? Sudah jelas? Nah, jadi harus kayaknya dekat-dekat ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah aman? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas mengenai negasi implikasi. Nah, kita kan sudah belajar dua pekan lalu lah. Negasi itu apa? Negasi kan penyangkalan untuk balikan. Nah, ini kita akan bahas mengenai negasi dari implikasi. Jadi, implikasi dan diimplikasi itu bukan, diimplikasi itu bukan negasi dari implikasi ya. Jadi, dia beda. Negasi implikasi itu adalah kebalikan dari negasi. Gak tahu juga nih kelas C. Padahal dua pekan lalu itu rame loh. Ada 10 orang. Mungkin lagi gak bisa join kelas C. Nah, jadi negasi itu kan dia penyangkalan atau kebalikan. Nah, berbeda bukan eh, implikasi dan diimplikasi itu bukan saling negasi ya. Jadi beda lagi nih negasi dari implikasi. Jadi betul-betul teman-teman harus perhatikan apa perbedaan implikasi dan diimplikasi dan yang mana sih negasi dari implikasi. Nah, kalau pada implikasi itu jika P terjadi maka Q harus terjadi. Sedangkan pada negasi implikasi itu ada kondisi di mana P terjadi tetapi Q tidak terjadi. Wow, gak apa-apa tegarkan aja kalau misal mau belajar. Ih, tapi sama Kak Aris lo harusnya. Halo, sudah aman? Halo, kedengaran nggak? Soalnya di sini lagi hujan. Oke, lanjut. Jadi negasinya itu, nah, disimbolkan sebagai negasi dari P maka Q atau dia itu P dan tidak P. Jadi kalau misal seperti yang tadi saya bilang, P terjadi dan tidak quick. Misalkan saya belajar, tetapi saya tidak lulus. Nah, itu contohnya sebagai negasi dari implikasi. Jadi dia kayak sudah melakukan usaha begitu, tapi akibat yang dia peroleh itu tidak sesuai. Nah, lebih ke ketika kita melakukan, jadi kita negasi implikasi ini kita, misalkan kalau misal kita sudah berusaha, tapi hasil yang kita peroleh itu tidak sesuai. Nah, kalau implikasi apa yang kita usahakan sesuai dengan hasilnya begitu. Jadi meskipun tidak, dan juga kalau misal kita tidak berusaha tetapi hasilnya bagus, nah itu juga implikasi. Sebentar akan ada tabel kebenaran dan kalian akan paham di mana sih perbedaan dari implikasi, implikasi dan negasi implikasi. Nah, contohnya seperti ini. Jika hujan, maka saya membawa payung. Hujan dan saya tidak membawa payung. Nah, implikasi kan dia hujan, katanya benar. Dia membawa payung. Benar dong kalau dia hujan. Hujan tapi kita bawa payung. Nah, kalau negasinya, ternyata nih hujan nih. Tapi dia tidak membawa payung. Seperti halnya tadi, saya sudah belajar tapi saya tidak lulus. Nah, seperti ini negasi implikasi. Jadi kayak sesuatu terjadi tetapi hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi begitu. Gitu teman-teman. Kalau negasi implikasi. Nah, selanjutnya, jika datang tepat waktu,
maka saya boleh masuk kelas. Saya datang tepat waktu tapi tidak boleh masuk kelas. Gak fair dong kalau kita datang tepat waktu kan benar. Otomatis yang kita harapkan pasti kita masuk kelas kan karena kita datang tepat waktu. Tapi nyatanya kita sudah dapat datang tepat waktu tapi kita tidak diperbolehkan masuk kelas. Nah, ini yang dinyatakan sebagai negasi implikasi. Sampai sini, sampai sini apakah sudah paham teman-teman? Kalau begitu kita lanjut ke tabel kebenaran. Ini kita lihat bagaimana sih membedakan kebingungan-kebingungan itu, di mana implikasi, implikasi, dan negasi implikasi. Nah, tabel kebenaran itu digunakan untuk menentukan nilai benar atau salah dari suatu pernyataan logika berdasarkan semua kemungkinan nilai pernyataan penyusunnya. Nah, implikasi yang pertama, kita langsung saja bandingkan ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini, kalau implikasi, kalau pernyataan pertama dia benar, pernyataan keduanya itu benar juga, maka pernyataan implikasinya dianggap benar. Nah, kalau pernyataan pertama itu bernilai benar, tapi pernyataan kedua salah, maka pernyataan implikasinya salah. Kalau pernyataan satu salah, pernyataan kedua benar, maka dia tetap benar. Nah, kalau kedua-duanya salah, maka dia tetap benar. Nah, kalau negasi dari implikasi, maka kebalikannya. Jadi kalau dua-duanya benar, ini ben ini benar, maka dia salah. Maka dia salah. Nah, kalau pernyataan satu benar, kedua salah, maka dia benar. Begitupun sebaliknya, dia salah kalau pernyataan satu salah dan pernyataan dua benar. Begitupun kalau salah, kalau pernyataan satu salah, pernyataan dua salah, maka dia salah. Nah, begini negasi dari inspirasi. Itu teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, kalau begitu saya kasih contoh, bagaimana sih caranya membedakannya. Nah, misal satu kalimat ya, saya belajar dan saya lulus. Untuk pernyataan satu benar, kui benar, maka implikasi benar. Saya belajar dan saya lulus. Pernyataan kedua, untuk pernyataan benar. Saya belajar dan saya tidak lulus. Maka dia bernilai salah karena dia sudah belajar tapi dia tidak lulus. Terus, saya tidak belajar tapi saya tetap lulus. Nah, dia benar. Nah, selanjutnya, jika saya tidak belajar dan saya tidak belajar dan saya tidak lulus, dia juga benar. Jadi lebih ke kehidupan sehari-hari gitu kayak kita sudah berusaha, itu yang kita dapatkan. Meskipun kita tidak berusaha, kita mendapatkan hasil yang baik. Kita tidak berusaha dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi lebih ke dia itu implikasi tidak benar. Kalau misal kita sudah berusaha dan kita tidak dapat apa yang kita usahakan, begitu. Jadi kita sudah belajar tapi kita tidak lulus. Makanya dia bernilai salah. Kan harusnya kalau kita sudah belajar kita lulus. Tuh, negasi implikasi. Nah, kalau misal dia kebalikan dari implikasi. Jadi kalau misal benar-benar, maka dia hasilnya salah. Jika benar salah, maka dia benar. Salah benar, dia salah. Salah salah, dia tetap salah. Begitu kalau negasi implikasi. Jadi ini yang berkebalikan ya, negasi. Ini yang menyangkal implikasi. Penyangkalan. Karena implikasi dan nah, di implikasi dia beda lagi karena dia dua arah. Dia terjadi ketika P dan Q sama-sama terjadi. Dia syarat dan akibat. Nah, sini kalau pernyataan pertamanya sih benar, kedua benar, otomatis dia benar. Kalau pernyataan pertamanya benar, terus yang kedua salah, tadi hasilnya salah.
Begitupun kalau salah dan benar, maka dia hasilnya salah. Kalau dua-duanya salah, maka dia benar. Nah, saya berikan contoh. Eh, saya, kalau dia diimplikasi, dia saling akibat antara. Jadi kalau misal saya belajar dan saya lulus, maka dia benar. Dia terjadi jika dan hanya jika dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Kalau misal eh, dia kebalikannya, dia perbedaannya dengan diimplikasi itu kalau diimplikasi dia kalau pernyataannya salah, pernyataan pertama dan pernyataan keduanya benar, maka dia benar. Kalau di sini dia itu tidak boleh salah satunya. Jadi dia harus dua-duanya. Dia harus kayak, kalau misalnya saya belajar, saya lulus, dia benar. Saya tidak belajar, saya tidak lulus, maka itu eh, benar. Dia lebih ke realitas begitu, teman-teman. Jadi kalau misal dia tidak belajar dan dia lulus, ya otomatis salah dong. Kayak ketidakmungkinan gitu. Makanya diimplikasi itu hanya dua pernyataan yang dianggap. Nah, sampai sini, apakah teman-teman paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham perbedaannya? Oke, lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut kontor. Apa sih itu kontor? Kontor adalah kata atau simbol dalam logika yang digunakan untuk menyatakan banyaknya objek yang memenuhi suatu pernyataan dalam suatu himpunan atau suatu pemikiran. Simpelnya kontor ini lebih ke teman-teman sering temui kayak semua, sebagian, beberapa. Nah, itu adalah kontor. Dia lebih ke kata yang menyimbolkan atau menyatakan banyaknya suatu objek. Jadi, semisal kayak ada kalimat, semua siswa belajar. Nah, itu termasuk kontor. Nah, kontor ini ada dua. Kontor universal yang pertama. Nah, dia itu menyatakan suatu pernyataan berlaku untuk semua anggota dalam semesta pembicaraan. Jadi, semua orang di kelas belajar. Nah, jadi semua orang yang di kelas itu belajar. Itu maksudnya sebagai orang yang dibicarakan ini, dia semua adalah belajar. Jadi, konformnya itu untuk semua atau untuk setiap. Jadi, kalau ada kalimat semua dan setiap, pasti dia eh, semua orang atau semua sesuatu yang ada dalam lingkungan itu. Jadi dia kena di situ. Dia itu kontor universal. Bentuknya itu seperti ini. Semua X memenuhi, ternyata X itu memenuhi dari semua X itu. Dan dia itu nilai X-nya benar kalau dia memenuhi setiap anggota yang ada dalam semesta atau ruang lingkup tersebut. Terlalu bertele-tele, tapi kita lihat contohnya. Lebih gampang dipahami kalau ketika contohnya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman akan bingung kalau menemui kayak simbol-simbol logika, tapi itu tidak apa-apa. Ingat saja kalau simbolnya A terbalik, dia itu kontur universal. Contohnya itu semua peserta ujian wajib mengisi daftar hadir. Nah, kenapa dia termasuk dalam kantor universal? Karena kita perhatikan ada kata semua. Dia mengisi daftar hadir. Itu adalah semua. Jadi, semua orang atau semua peserta ujian itu harus mengisi daftar hadir.
Jadi topik pembicaraannya itu adalah mengisi daftar hadir. Dan dia mengatakan bahwa semua. Jadi orang-orang yang orang-orang yang menjadi peserta ujian wajib mengisi daftar hadir. Nah, itu yang dikatakan sebagai kontor universal. Nah, kalau misal ada kata beberapa, nah itu bukan kontor universal. Jadi kontor universal itu lebih ke kata semua atau setiap. Jadi teman-teman perhatikan, kalau kata semua, setiap, nah itu adalah kontor universal. Nah, selanjutnya setiap mahasiswa harus mengumpulkan tugas sebelum batas waktunya. Jadi dia harus mengumpulkan tugas sebelum deadline. Tuh. Setiap kata setiap mahasiswa, setiap ini mengartikan dari kontor universal, mahasiswa, objeknya, mahasiswa objeknya, objeknya itu dia harus mengumpulkan tugas sebelum batas waktu. Jadi setiap mahasiswa yang ada di situ ya, mahasiswa harus mengumpulkan tugas sebelum batas waktu. Seperti itu. Apakah dipahami teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, aman. Oke, jadi ada pertanyaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis kontor, yaitu kontor eksistensial. Jadi dia kebalikan dari kontor universal. Kan universal tadi semua, atau untuk setiap. Nah, kalau eksistensial dia minimal satu anggota dalam semesta pembicaraan. Jadi dalam satu ruang lingkup itu minimal ada satu yang memenuhi pernyataan. Jadi kalau ada kata ada, terdapat, sebagian, beberapa, nah itu termasuk kontak eksistensial. Bentuknya itu minimal terdapat satu X atau minimal terdapat satu anggota yang memenuhi dari persyaratan. Jadi contohnya ada siswa yang lupa membawa kartu ujian. Ada. Kata ada berarti ya bebas berapapun. Intinya ada, tapi tidak semua. Makanya dia termasuk faktor eksisten. Ya, nah eksistensial ini minimal satu. Kata ada ini sudah memenuhi dari satu atau beberapa, intinya dia ada. Karena eh, syaratnya eksistensial itu minimal satu. Yang lupa membawa kartu ujian. Lupa membawa kartu ujian ini adalah semestanya lupa membawa. Terus untuk contoh kedua dan ketiga, terdapat mahasiswa yang mengikuti lebih dari satu organisasi. Terdapat, ada kata terdapat. Mengikuti lebih dari satu organisasi. Nah, lebih dari satu organisasi itu termasuk ke lebih ke dia dua kalimat. Tapi yang kita patok adalah yang di depan, terdapat mahasiswa yang mengikuti lebih dari satu organisasi. Nah, selanjutnya ada kata sebagian. Mengikuti lomba tingkat nasional. Jadi tidak semua mengikuti lomba. Jadi ada sebagian, misalnya satu, dua, tiga. Jadi terserah dari berapapun. Intinya dia harus minimal satu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau aman? Oke. Selanjutnya, negasi dari kontor adalah penyangkalan suatu pernyataan yang mengandung kontor. Nah,
Caranya kita negasikan kontor itu seperti ini. Kita ubah jenis kontornya, kan ada tadi dua jenis. Nah, jadi kalau misal kalimatnya itu mengandung kontor universal, kita ubah ke kontor eksistensial. Jadi kalau ada kalimat semua, maka negasinya adalah sebagian, beberapa, pokoknya sesuai dari pilihan dari soal. Nah, terus kita negasikan pernyataannya. Misal nih, semua siswa tidak belajar. Semua siswa belajar. Jadinya kalau dinegasikan adalah bagian siswa tidak belajar. Seperti itu. Jadi kita sangkal pernyataannya dan kita ubah kontornya yang di depan. Nah, seperti ini. Negasi kontur universal, yaitu negasi dari semua X mengikuti X. Maka negasinya itu seperti ini. Nah, ini kan negasi untuk universal. Nah, ini kita ganti jadi eksistensial. Terus, karena ini memenuhi pernyataan, maka sudah memenuhi pernyataan atau negasi dari pernyataan. Gitu pun kalau kontur eksponensial, dia negasi dari minimal satu X yang memenuhi X. Nah, jadi kita ubah menjadi universal, terus kita negasikan pernyataan. Nah, jadi seperti itu caranya untuk menegasikan. Contoh. Contoh. Yang pertama, untuk kontur universal, semua siswa mengikuti ujian. Semua untuk kontur mengikuti ujian. Nah, pernyataannya itu siswa mengikuti ujian. Nah, kita ubah. Ada siswa. Kata ada adalah untuk kontur eksponensial. Tidak mengikuti, tidak. Ini adalah negasi dari kata mengikuti ujian. Nah, seperti ini untuk menegasikan kontur. Nah, untuk selanjutnya, itu dari kontur eksponensial kita ubah ke universal. Nah, jadi kalau ada kata ada, terus negasinya semua, jadi dia kontur eksponensial ada, terus kita negasikan menjadi kontur universal tanpa jadwal kuliah. Ada jadwal kuliah. Semua hari ada jadwal kuliah. Ada hari tanpa jadwal kuliah. Jadi ada hari tanpa jadwal kuliah. Jadi semisal dia kalimatnya, kalau kalimat yang lebih simpelnya itu ada hari kita tidak ada jadwal kuliah gitu kayak. Misalnya hari Senin tidak ada jadwal kuliah. Nah, itu masuk ke pernyataan yang pertama. Terus negasinya semua hari ada jadwal kuliah. Jadi eh, dari Senin sampai Jumat misalnya kan kalau kita kuliah Senin sampai Jumat semuanya itu ada jadwal kuliahnya. Nah, itu yang dikatakan negasi. Di sini apakah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Aman? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Selanjutnya adalah latihan soal. Nah, ada beberapa soal yang telah disediakan dari semua yang sudah diajarkan tadi, sudah dibahas. Jadi teman-teman, eh, satu soal itu kita kasih waktu sekitar
2 sampai 3 menit untuk mengerjakan. Jadi jadi kan ada 5 soal untuk bagian pertama dulu. Nah, 5 soal itu teman-teman kerjakan mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi teman-teman kerjakan dulu sekitar 5 soal, baru kita bahas sekaligus 5 soal tersebut. Jadi untuk soal pertama, untuk sekarang kita itu 2035, mungkin sekitar 2037 atau sampai 2038 dikerjakan seperti itu teman-teman. Nah, silakan untuk kerjakan soalnya. Untuk teman-teman yang baru join, jadi hari ini kita bahas mengenai proposisi dan kontor. Kira-kira teman-teman bisa paham mengenai itu tanpa atau mau dijelaskan secara ringkasnya? Atau bagaimana teman-teman yang baru join? Kenapa, Kak? Oke, siapa tadi yang join awal? Atau enggak apa-apa kalau misal teman-teman yang lain kita jelaskan secara ringkasnya dari awal. Soalnya mereka baru join. Ada sekitar beberapa orang ini. Atau aman nggak? Oke, karena Tun juga sepakat, jadi kita bahas dari awal dulu. Kita mungkin percepat. Nah, jadi kita bahas mengenai proposisi dan kontor, di mana proposisi itu terbagi atas dua, yaitu implikasi dan diimplikasi ya teman-teman. Nah, apa sih itu implikasi? Nah, implikasi itu dia pernyataan logika, dia biasa kita temui yang mana dia itu lebih ke jika P maka Q, yang menyatakan bahwa kebenaran P mengharuskan kebenaran Q. Jadi dia kalimatnya lebih ke kalau kita melakukan sesuatu, maka kita harus mendapatkan sesuatu tersebut. Kayak misal, saya belajar dan saya lulus. Jika saya belajar, maka saya lulus. Nah, itu adalah implikasi karena pernyataan yang pertama benar dan pernyataan yang kedua benar. Kita menghasilkan implikasinya benar. Nah, di mana P dan Q memiliki hubungan satu arah. Nah, dimaksudkan satu arah di sini karena eh, Q ini selalu berdasarkan dari si P ini. Gitu teman-teman. Jadi, kalau misal ada kalimat yang tidak sesuai dari kita ini, misal kita ada satu kalimat, jika saya belajar maka saya tidak lulus. Nah, ini dia itu tidak sesuai karena kan harusnya kalau kita belajar kita harusnya lulus kan teman-teman. Makanya dia bukan implikasi. Nah, pernyataan implikasi itu bernilai salah ketika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Itu tadi yang saya sebutkan. Pernyataan pertamanya benar dan pernyataan kedua salah. Nah, selain daripada itu, dia pernyataan implikasinya itu bernilai benar. Jadi kalau misal pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka bernilai benar. Terus kalau pernyataan pertama salah, yang kedua benar, dia juga benar. Kalau pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka dia juga bernilai benar. Bagaimana sih contoh simbolnya? Nah, simbolnya itu seperti ini. Ataupun contohnya seperti ini, ada dua. Jadi, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Nah, ini benar, ini benar. Pernyataannya ini bernilai benar, yang ini benar. Maka implikasinya itu bernilai benar.
Dia datang terlambat, bisa datang terlambat, dia itu bernilai salah kan, karena kita seharusnya kan tidak boleh terlambat. Oh, nah, dia dapat teguran. Dari kesalahannya itu dia dapat teguran. Nah, ini bernilai salah, ini juga salah, makanya dia itu benar karena dia mendapatkan akibat dari yang dia lakukan. Seperti itu. Sampai sini, paham sih teman-teman? Sampai sini, apakah dipahami? Oke, kita lanjut ke percepat ya. Nah, selanjutnya itu berimplikasi. Nah, teman-teman mungkin kadang berpikir kalau implikasi itu adalah berimplikasi kebalikan dari implikasi. Nah, no, bukan ya teman-teman. Jadi, kalau implikasi, dia itu berbeda dengan berimplikasi. Dia itu pernyataan logikanya itu P jika dan hanya jika P. Jadi, P ini berlaku dan V juga berlaku. Jadi, dia itu menjadi syarat dan akibat satu sama lain. Jadi, dia itu hubungannya dua arah teman-teman. Jadi, kalau misal implikasinya eh, kedua kalimatnya itu bernilai benar, maka dia implikasinya bernilai benar. Kalau kedua kalimatnya itu bernilai salah, maka implikasinya bernilai benar. Seperti itu. Kalau ada salah satu yang benar, salah satu yang salah, dia implikasinya bernilai salah. Begitu teman-teman. Kalau diimplikasi. Simbolnya seperti ini. Kita lihat teman dia itu eh, P itu menuju Q dan Q juga menuju P. Jadi dia sama-sama menjadi syarat dan akibat. Nah, contohnya itu di sini ada dua contoh. Seseorang lulus tepat waktu apabila ia menyelesaikan skripsi. Kita pastinya akan lulus tepat waktu kalau kita selesaikan skripsi. Ini pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya benar. Kalau dibalik pun, kalau kita balik pun, ketika kita menyelesaikan skripsi, otomatis kita akan lulus tepat waktu. Jadi dia, seperti saya bilang, syarat dan akibat. Jadi sama-sama mempengaruhi hidup teman-teman. Tadi itu benar. Akun dapat diakses dengan masukan kata sandi yang benar. Jadi kalau misalnya kita punya akun, ya kita dapat akses kalau kita masukkan kata sandi yang benar. Nah, ini maka implikasinya bernilai benar. Misal kita masukkan kata sandi yang salah. Nah, dia implikasinya akan salah karena akun tersebut kita tidak dapat akses teman-teman. Maksudnya kalau kalimatnya di situ akun dapat diakses dengan memasukkan kata sandi yang salah. Nah, saya itu bernilai salah. Kalau akun dapat diakses, akun tidak dapat diakses karena memasukkan kata sandi yang tidak benar. Nah, itu baru bernilai benar karena sama-sama salah. So, otomatis kalau kita masukkan kata sandinya salah, otomatis akunnya tidak dapat diakses. Nah, seperti itu kalau diimplikasi. Jadi beda ya teman-teman. Sampai sini paham? Kita lanjut ke negasi implikasi. Nah, kan saya tadi katakan bahwa implikasi itu bukan kebalikan dari implikasi. Nah, kita lihat apa sih negasinya implikasi. Nah, negasi implikasi itu penyangkalan atau kebalikan dari pernyataan implikasi. Nah, implikasi kan tadi kalau dia itu bersifat satu arah. Jadi, apa yang dilakukan si P ini atau pernyataan pertama, maka biasanya dia itu harus sesuai dengan Q ini harus sesuai dengan P. Dia mengikut ke P begitu teman-teman. Nah, pada implikasi jika P terjadi, maka Q harus terjadi. Nah, sedangkan pada negasi implikasi ada kondisi di mana P terjadi tetapi Q tidak terjadi. Seperti itu. Jadi, kayak kita sudah berusaha, tapi kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, itu contohnya sebagai negasi implikasi. Kalau implikasi, kita sudah berusaha dan kita mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Nah, tapi kalau ada kalimat kita tidak berusaha dan kita mendapatkan hasil yang diharapkan atau yang sesuai, nah itu juga termasuk implikasi. Jadi kayak semua hal yang sifatnya sesuai dengan si pernyataan pertama ataupun dia lebih ke menguntungkan, jadi itu termasuk implikasi. Nah, simbolnya itu negasi dari tema atau
terjadi dan Q tidak terjadi. Tapi dan Q tidak terjadi. Nah, yang pertama contohnya, jika hujan maka saya membawa payung. Nah, ternyata hujan, tapi saya tidak membawa payung. Nah, ini kenapa dia termasuk dalam implikasi dan negasi implikasi, karena ini hujan pernyataan pertama dan saya membawa payung. Ternyata hujan, tapi saya tidak membawa payung ya. Basah dong. Nah, begitu teman-teman. Jadi dia lebih ke, artinya kalau hujan kita bawa payung, baik kita tidak basah. Nah, dia itu lebih ke logika kehidupan, kayak lebih ke harusnya kita lakukan ini loh. Karena sebabnya seperti ini, harusnya kita lakukan ini. Begitu, teman-teman. Kalau implikasi. Jika datang tepat waktu, maka saya boleh masuk kelas. Saya datang tepat waktu, tapi saya tidak boleh masuk kelas. Nah, ini negasi implikasi. Karena kita sudah lakukan sesuatu, kan ekspektasinya kalau kita datang tepat waktu, kita masuk kelas kan. Nah, kalau negasi implikasi, kita datang tepat waktu, tetapi kita tidak boleh masuk kelas. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana? Aman? Kita lanjut. Jadi beda ya, teman-teman, implikasi dan diimplikasi. Selanjutnya, tabel kebenarannya. Nah, di sini, nih, teman-teman, kita bisa bandingkan bagaimana kita menilai kebenaran dan kesalahan dari satu pernyataan. Dan kita dapat mengambil kesimpulan dari setelah kita menilai dia pernyataannya benar atau salah. Kita mulai dari implikasi. Seperti yang saya bilang, dia itu hanya salah ketika pernyataan keduanya salah, tapi pernyataan pertama benar. Seperti yang tadi saya contohkan kan, saya belajar, jika saya belajar maka saya lulus. Jika saya belajar, saya maka saya tidak lulus, kan tidak masuk akal. Nah, makanya itu implikasi datang, dia mengakibatkan pernyataan tersebut salah. Karena harusnya kalau kita belajar, kita lulus. Begitu kan normalnya. Makanya di sini dia menyatakan bahwa pernyataannya itu salah. Nah, kalau saya tidak belajar, tetapi saya lulus. Nah, dia benar karena hasilnya sesuai begitu, kayak sesuai sama yang kita dapatkan. Tapi tidak sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Tapi dia mendapatkan hasil. Makanya dia benar. Terus kalau dia belajar, dia tidak belajar Kak, dan dia tidak lulus. Nah, dia benar juga karena apa yang kita lakukan maka itu yang kita tuai seperti itu. Kalau ini kayak masing-masing ternyata ini ada kalimat yang masuk akal begitu teman-teman. Jadi kayak teman-teman harus perhatikan baik-baik. Jadi kalau kalimatnya sama-sama benar, dia benar. Kalau ada kalimat di mana pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka dia salah. Begitu implikasi. Jadi hanya satu pernyataan yang memungkinkan salah, yaitu ketika pernyataan keduanya salah, tetapi pernyataan pertama benar. Nah, kalau negasi implikasi ya kebalikannya. Jadi kalau pernyataan pertama dan kedua benar, maka pernyataan di sini negasi akan salah. Dia akan salah. Nah, yang kedua itu kan dia akan benar, gitu tuh maksudnya. Saya saya belajar dan tetap, maka saya tidak lulus. Dia kalau dinegasi dia akan benar. Jadi dia kebalikan dari sini. Kalau misal di implikasi itu benar, salah, benar, benar. Kalau di sini salah, benar, salah, salah. Jadi lebih banyak dari kalimat salah-salahnya kalau di negasi implikasi. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik di mana kita menentukan kalimat ini benar, kalimat ini salah, dan di mana kita mengambil kesimpulan bahwa dua kalimat ini benar, dua kalimat ini salah. Jadi seperti ini ya, kalau implikasi dan negasi. Nah, di implikasi dia itu kan sama-sama saling mempengaruhi, sama-sama syarat dan sama-sama syarat. Jadi kalau misal dia benar, kalimat pertama, kedua juga benar, maka dia benar. Nah, kalau ada salah satunya benar, salah satunya salah, nah dia salah kalau di implikasi. Jadi harus sesuai.
harus sesuai yang terjadi. Nah, kalau dua-duanya salah, nah dia benar kalau diidentifikasi. Saya lulus, saya belajar dan saya lulus. Dia benar. Saya tidak belajar dan saya tidak lulus. Dia benar. Saya belajar, namun saya tidak lulus. Dia salah. Saya tidak belajar dan saya lulus. Dia salah. Nah, tidak sesuai. Ya, lebih ke apa yang kita lakukan, itu yang kita dapat. Kalau diidentifikasi. Sampai sini, paham teman-teman? Jadi teman-teman baca baik-baik ya, supaya tidak salah mengartikan implikasi dan gini. Selanjutnya itu kantor. Simpelnya kantor itu teman-teman sering dapat kalimat atau kata yang kayak semua, sebagian, kayak begitu itu. Kayak semua, sebagian, ada, terdapat, beberapa. Nah, dia adalah kantor. Jadi kata atau simbol dalam logika yang digunakan untuk menyatakan banyaknya objek yang memenuhi suatu pernyataan. Banyaknya objek, banyaknya orang, banyaknya anggota, banyaknya apapun itu yang dia memenuhi suatu pernyataan dari yang dibicarakan. Nah, jenis-jenis kantor itu yang pertama kantor universal. Universal berarti dia semua. Jadi eh, dia itu menyatakan suatu pernyataan berlaku untuk semua anggota. Jadi semua yang ada di situ dia harus sesuai dengan pernyataan saya. Di sini kan biasanya kalimatnya ada kata untuk semua, untuk setiap. Jadi kalau ada kalimat semua orang harus belajar, setiap orang harus belajar. Nah, dia termasuk kantor universal. Nah, begini untuk bentuk umumnya atau simbolnya. Jadi, jadi satu pernyataan itu akan benar ketika semua anggota itu, dia setiap anggota yang ada dalam peserta itu melakukan pernyataan tersebut. Ada dua contoh, yaitu semua peserta ujian wajib mengisi daftar hadir. Dan setiap mahasiswa harus mengumpulkan tugas sebelum batas waktunya. Sampai sini paham? Kita lanjut. Jadi perhatikan saja kalau ada kata semua, siap. Nah, dia universal. Dia kantor universal. Terus kantor yang kedua, eksistensial. Eksistensial itu kalau dia minimal satu anggota dalam itu dalam semasa pembicaraan memenuhi satu pernyataan. Jadi semisal ada kata ada orang belajar, terdapat orang belajar. Nah, itu adalah faktor eksistensial. Jadi kalau misal ada minimal satu orang yang melakukan pernyataan tersebut, maka dia memenuhi faktor eksistensial. Berbeda kalau kantor eh, universal, dia semua orang harus melakukan hal tersebut. Jadi di semesta pembicaraan tersebut dia harus melakukan semuanya. Kalau dia eksistensial, minimal satu orang yang melakukan, maka dia sudah termasuk kantor eksistensial. Bentuknya itu seperti ini. Dia artinya itu paling sedikit satu anggota yang membuat pernyataan teks ini benar. Nah, contohnya, ada siswa yang lupa membawa. Ada, kata ada. Berarti minimal satu. Berapapun, intinya dia minimal satu. Jadi dia tidak semua siswa yang lupa ya. Kayak ada. Nah, ini kan biasa juga ditemui kalau misal kita ada ujian. Pasti ada saja yang lupa begitu. Jadi intinya kayak jenis-jenis kantor eksistensial itu dia lebih ke minimal satu orang yang melakukan, minimal satu orang yang lupa, maka dia katakan ada siswa lupa membawa kartu ujian. Terus yang kedua dan ketiga itu terdapat mahasiswa yang mengikuti lebih dari terdapat. Ada kata terdapat dan yang dibahas adalah satu organisasi. Lebih dari satu organisasi. Lalu kalau dia mengatakan semua mahasiswa mengikuti lebih dari satu organisasi, maka dia universal. Nah, di sini ada terdapat, berarti tidak semua mahasiswa mengikuti lebih dari satu organisasi. Begitu ya, kayak
Ini lebih ke negasi, kontor eksistensial dan kontor universal. Gitu. Nah, di sini ada lagi sebagian sistem mengikuti lomba tingkat nasional. Sebagian berarti ada beberapa yang mengikuti lomba, tidak semua mengikuti. Sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut materi terakhir sebelum kita kerja soal, itu negasi kontor. Negasi berarti penyangkalan suatu pernyataan yang mengandung kontor. Kontor kan tadi ada kalimat itu, universal dan eksistensial. Nah, jadi caranya kita menegasikannya itu simpel saja, karena kan hanya ada dua kontor. Jadi kalau misal kontornya universal, kita ubah menjadi eksistensial. Kalau kontornya eksistensial, kita ubah menjadi universal. Jadi misal ada kalimat, ada mahasiswa yang menang lomba. Terus eh, kalau kebalikannya itu semua mahasiswa tidak menang lomba. Nah, begitu kalau negasi kontra. Jadi kita harus menyangkal pernyataannya. Jadi kalau kita ubah jenis kontor dan menyangkal isi dari pernyataan. Bagaimana sih eh, contohnya? Oh, seperti dulu kita lihat. Jadi ini simbolnya ya teman-teman. Ini kan kita lihat negasi dari universal, negasi kontra universal dan penyataannya ini. Nah, kalau dia kita negasikan, maka hasilnya menjadi eksponensial dan negasi pernyataan. Itu pun di sini negasi eksponensial nyatanya, maka hasilnya itu kontra universal dengan kita negasikan pernyataan. Contohnya itu, nah di sini kita lihat semua mahasiswa mengikuti, semua siswa mengikuti ujian. Ada negasinya, ada siswa yang mengikuti ujian. Ini kalimat ada kata ada eksponensial, semua ini universal. Mengikuti ujian, kita negasikan menjadi tidak mengikuti ujian. Kalau pernyataan yang kedua, ada hari tanpa jadwal kuliah. Ada hari tanpa jadwal kuliah berarti berapapun hari atau misalnya kayak dalam satu minggu ada hari tanpa jadwal kuliah. Entah itu satu, dua, tiga, intinya ada jadwal itu ada hari yang kita tidak kuliah. Seperti itu. Itu negasinya semua hari ada jadwal kuliah. Jadi semua dengan mudah tanpa jadwal kuliah. Ada jadwal seperti itu negasinya. Sampai sini paham bagaimana negasi kuantum dan yang lainnya yang awal-awal tadi sebelum kita kerja soal? Atau ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau aman, kita lanjut. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi silakan kerja. Mungkin satu soal bisa 2 sampai 3 menit. Jadi ada 10 soal di sini. Kalau sempat kita buat semuanya. Kalau tidak sempat juga nanti kita bahas beberapa kesempatnya mungkin. Jadi teman-teman kerja dulu. Ada 5 soal. Jadi satu soal. Jadi kerja, terus jawab, terus kerja, terus jawab. Seperti itu sampai 5 soal. Setelah 5 soal baru kita bahas satu persatu. Oke teman-teman. Jadi soal pertama seperti ini. Silakan dikerjakan.
Oke, lanjut soal kedua. Oke, soal ketiga.
Bagaimana sudah selesai nomor 1 sampai 3? Kita ke halaman selanjutnya. Bagaimana teman-teman sudah selesai? Sudah selesai dikerjakan? Nah, sembari kerja soal, ini saya kirimkan absennya teman-teman.
Silakan isi absen juga. Mungkin kita bahas soalnya kalau 21.15 jam 20.15 kita bahas soalnya. Kita bahas soal. Mungkin silakan juga sembari mengabsen dan juga pergi soal. Oke, sudah selesai. Kalau sudah bisa reaction teman-teman atau buat chat juga tidak apa-apa. Aman-aman. Nah, sudah 20.15 kita bahas soalnya. Nah, jadi soal yang pertama, jika Dina datang tepat waktu, maka rapat dimulai sesuai jadwal. Pernyataan di atas pasti salah juga. Jadi kita ingin mencari pernyataan yang pasti salah. Nah, pilihan yang pertama, Dina datang tepat waktu dan rapat sesuai jadwal. Yang kedua, B, Dina tidak datang tepat waktu dan rapat sesuai jadwal. C, Dina tidak datang tepat waktu dan rapat tidak sesuai jadwal. D, Dina datang tepat waktu dan rapat tidak sesuai jadwal. E, rapat sesuai jadwal. Ada yang tahu jawabannya? Untuk kita bahas sama-sama, siapa tahu ada yang sudah dapat jawabannya. Hadijah, dapatnya apa? Kalau Atom, Hmm. oke Hadijah, Nggak tahu benar atau tidak, tapi kayaknya B. B. Kayaknya ini. Kenapa B? Karena Kan yang salah. kalau kalau misalkan dia tidak datang tepat waktu, pasti rapatnya tidak sesuai jadwal. Hah? B atau D? B. Delta? Delta?
B. Oke, yang benar itu D. Kenapa D? Nah, ini apa? Dia implikasi. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kalau implikasi dia salah, pasti salah kalau kalimat yang pertama benar dan yang kedua salah. Nah, coba kita lihat bagian A. Dina datang tepat waktu. Dia benar. Dan rapat sesuai jadwal. Ya, dia benar, kenyataannya benar. Tapi kan di sini kita cari pasti salah, berarti dengan ini salah. Terus Dina tidak datang tepat waktu. Ini salah, pernyataan satu salah, tapi rapat sesuai jadwal. Pernyataan dua benar. Nah, ini tetap dia ini pernyataannya benar. Tapi karena kita cari yang pernyataan yang salah, maka dia salah. Yang C, Dina tidak datang tepat waktu. Dia salah, dan rapat tidak sesuai jadwal. Nah, dua-duanya salah. Dan dia itu benar pernyataannya. Untuk dinyatakan pasti salah, dia otomatis dia salah. Itu tadi tabel kebenaran yang sudah dijelaskan. Nah, D, Dina datang tepat waktu. Tapi rapat tidak sesuai jadwal. Pernyataan satu benar, pernyataan dua salah. Maka ini adalah pernyataan yang pasti salah. Kenapa seperti itu? Karena implikasi dia itu eh, pernyataan kedua harus mengikut pada pernyataan pertama. Dia lebih ke hasilnya yang didapat harus sesuai dengan usaha yang dilakukan. Kayak hasil itu harus sesuai gitu. Jadi kalau dia datang tepat waktu harusnya kan kalau pasti benar ya dia datang tepat waktu harusnya dapat sesuai jadwal. Dia tidak datang tepat waktu ya rapat juga harus sesuai dengan jadwal. Kalau dia tidak datang tepat waktu rapat tidak sesuai jadwal. Itu juga gitu. Jadi A, B, C itu dia benar dan D-nya itu yang D itu dia salah pernyataannya. Makanya jawaban yang benar adalah bagian B. Bagian E sudah pasti salah sama dengan satu pernyataan saja yang kesalahan. Bagaimana? Paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Ini sesasi. Oke, maka terus selanjutnya nomor 2. Jika siswa belajar rutin, maka nilai meningkat. Jika nilai tidak meningkat, maka kesimpulan yang benar adalah A. Siswa belajar rutin, B. Siswa tidak belajar rutin, C. Nilai meningkat, D. Semua siswa belajar, E. Tidak dapat disimpan. Ada yang tahu jawabannya? Coba Miftah, kira-kira apa jawabannya nomor 2? D. Oke, betul, betul. Jadi jawabannya nomor 2 itu sudah benar, bagian B. Why? Kenapa bagian B? Nah, kita lihat dulu soalnya. Siswa itu dia belajar, Bu. Dia belajar rutin. Otomatis nilainya meningkat. Nyatanya benar, pernyataan satu benar, pernyataan dua benar. Nah, ternyata nilainya tidak meningkat nih. Maka usahanya atau pernyataan pertamanya itu apa? Kesimpulan yang benar. Ya, yang pertama itu bagian A, siswa belajar rutin. Kalau siswa belajar rutin kan di sini katakan dia pasti nilainya meningkat. Makanya ini salah. Nah, kalau nilainya tidak meningkat otomatis dia tidak belajar rutin. Ini nilai meningkat. Kenapa? Misalnya kan lagi meningkat. Sedangkan ada kata jika tidak meningkat. Berarti ini salah. Karena pernyataan yang kedua itu sudah jadi pernyataan itu. Terus bagian D semua siswa belajar. Salah juga. Karena kita tidak bahas tentang kanvas. Terus tidak dapat ditentukan. Makanya kita dapat ditentukan. Oke.
Sampai sini paham? Kita lanjut ke nomor 3. Jika hujan, negasi dari jika hujan maka jalan licin adalah, nah, A, tidak hujan dan jalan licin. B, hujan dan jalan tidak licin. C, tidak hujan atau jalan tidak licin. D, hujan atau jalan licin. E, tidak hujan dan jalan tidak licin. Nah, ada yang tahu apa negasinya? C, kenapa C? Coba Atun bisa jelaskan. Ketik saja kalau tidak bisa. Jadi jawaban yang benar. Nah, kita perhatikan dulu. Jika hujan, kan kita mau cari negasi. Jika hujan, maka jalan licin. Kira-kira ini termasuk ke dalam implikasi. Jadi kita mau cari negasi dari implikasi. Apa dari syaratnya negasi implikasi? Dia dinyatakan kalau kalimatnya itu benar-benar, maka negasinya itu implikasi cuma satu, yaitu otomatis dia kalau dia hujan, maka jalan tidak licin. Jadi kalau misal terjadi hujan nih, tapi jalannya itu tidak licin. Nah, itu adalah negasi dari implikasi. Jadi begitu teman-teman. Jadi apa yang menjadi salah di implikasi itu menjadi benar di negasi. Seperti itu. Karena di sini pernyataannya itu benar-benar, maka eh, negasinya itu adalah benar sah. Karena tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi bagian jika hujan maka jalan licin, jika hujan maka jalan tidak hujan dan jalan tidak licin. Itu adalah negasi dari kalimat jika hujan maka jalan licin. Kenapa yang lain ini tidak biasa? Karena kan tidak hujan, jalan licin. Saya kira apa yang sebabkan itu? Karena kita waktu di sini adalah hujan. Terus tidak hujan, jalan tidak licin. Maka pernyataannya di sini itu kita cari, kita bukan materi yang awal, kan di sini kita bahas tentang implikasi, bukan kita bahas tentang eh, yang lain. Jadi kita fokus ke implikasi saja. Jadi ada banyak, kan ada distinksi. Nah, distinksi kan seperti itu. Makanya teman-teman harus fokus kayak gimana sih caranya kita menentukan yang mana. Nah, karena di sini saya akan taruh jika dan maka dan kita tadi bahasnya implikasi, maka ini termasuk dalam implikasi. Oke, kita lanjut bahas nomor yang 4 ini. Terus kita bahas dua nomor lagi untuk selanjutnya. Nah, nomor 4 itu setiap peserta membawa kartu ujian. Ternyata ini bernilai salah jika A. Semua peserta membawa kartu. B. Tidak semua peserta membawa kartu. C. Ada minimal satu peserta tidak membawa kartu. Ada satu peserta membawa kartu. E. Semua peserta tidak membawa kartu. Nah, kira-kira yang salah di sini? Ada yang tahu jawabannya? Dia ini termasuk tuh kantor. Karena ada kata setiap peserta. Jadi dia adalah, nah sekarang kita mau cari bernilai salah. Untuk dia negasinya yang kita mencari ya. Jadi kalau misal setiap berarti dia itu kantor universal. Jadi kita cari nih yang desain universal. Apa dong? Ya, kebalikan dari ini eksistensi. B, no. A,
A, semua peserta membawa kartu. Kata semua itu sama dengan setiap, berarti dia sama. Terus bagian B, tidak ada peserta membawa kartu, tidak ada. Kalau negasi dari kalau kontor, dia itu hanya ada kata setiap, semua, ada beberapa. Jadi kata tidak ada itu tidak digunakan kalau di kontor teman-teman. Jadi fokus. Kalau misal ada negasi dari kayak kata semua, biasanya itu kayak sebalikannya itu kayak sebagian, beberapa, begitu teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu adalah bagian C. Oke, betul aturan bagian C. Ada minimal satu peserta tidak membawa kartu ujian. Jadi ingat, negasikan konter itu caranya kita balik jenis konternya. Jadi kalau kata setiap kita balik menjadi ada, karena di sini ada di pilihannya. Terus pernyataan yang membawa kartu ujian kita balik menjadi tidak membawa kartu. Seperti itu teman-teman. Terus bagian D ada satu peserta membawa kartu. Nah, kalau di sini seharusnya kan setiap peserta membawa kartu ya. Makanya ini salah. Terus semua peserta tidak membawa kartu. Berarti tidak ikut ujian dong kalau tidak, kalau semua peserta tidak membawa. Terus selanjutnya sini aman. Kita lanjut hal yang terakhir sama kita 2 menit juga. Jadi kita tidak bahas ada 5 soal. Kita tidak bahas soal ini karena waktu juga. Nanti bakal ada pekerjaan tulisan juga berdasarkan teman-teman. Nah, ada siswa yang terlambat. Pernyataan ini bernilai benar. Jika ada siswa yang terlambat bernilai benar. Ada yang jawaban. Ada siswa yang terlambat. Ada siswa yang terlambat. Bernilai benar ya. Jadi yang menjelaskan dari soal. A, semua siswa tepat waktu. B, tidak ada siswa terlambat. C, minimal satu siswa terlambat. D, semua siswa tidak terlambat. Oke, itu. Kenapa ragu-ragu? Oke, Hadijah betul. B. Karena dia mengatakan bernilai benar. Seandainya dia berkata bernilai salah, kebalikan dari kontor, maka yang benar itu adalah semua siswa tepat waktu. Nah, A itu salah, karena dia itu harusnya negasi, di mana dia ini semua, maka di sini bernilai benar yang mau dicari. Jadi kalau misal ada, terus kita bernilai benar yang mau dicari, hapus langsung saja kita kecualikan yang ada semuanya, gitu. Kalau bernilai benar, kalau bernilai salah, langsung kita hapus yang tidak ada kata semuanya, gitu. Jadi begitu caranya supaya kita cepat eliminasi pilihan jawaban nanti. Kalau itu bisa. Terus B, tidak ada siswa terlambat, tidak ada. Sedangkan kita bernilai benar. Dan tidak ada itu saya negasi, tapi dia bukan negasi dari contoh. Makanya yang paling tepat adalah bagian sampai sini. Paham gitu teman-teman? Bagaimana teman-teman? Apakah paham? Kalau sudah paham, karena sudah lewat juga 1 menit, mungkin untuk pertemuan hari ini ada beberapa soal, nanti silakan dikerja sendiri ya. Mungkin kalau misalnya ada mau ditanyakan juga bisa. Saya ada kok di grup itu, di grup peserta. Kalau misalnya mau chat. Nomorku akhirannya 419 kalau mau ada yang mau ditanyakan. Nah, motivation motivasional podcast ini mimpi besar butuh perjuangan yang besar untuk meraihnya. Jadi teman-teman kan bermimpi yang sangat besar kayak mau masuk universitas yang ternama dan lain-lain. Nah, mimpi besar itu butuh perjuangan. Perjuangan itu harus teman-teman belajar. Jadi tidak usah terdistract karena misal malam ini hanya 3 yang join. Tidak usah teman-teman karena mimpi besar teman-teman itu punya mimpi masing-masing. Jadi ya teman-teman harus punya semangat juang yang besar juga. Ini ada IG itu, siapa tahu ada yang mau follow nanti saya follow back. Oke, kita tutup pertemuan pada malam hari ini.
Dan semangat semuanya. Semoga karena sisa 2 bulan lagi UTBK, semoga kalian semua lulus di kampus impiannya masing-masing. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you teman-teman. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.